Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di peralatan kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuanya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka meminta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang meminta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan satu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan yang mencopoti pekayuannya, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongeng yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang menjumpai kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut surau, ia duduk dengan lututnya, menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa. Sebuah hasan halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah selama aku disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kakek? Ajo Sidi. Ajo Sidi? Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi, karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakan menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pemeo. Akhirnya, ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak. Maka untuk selanjutnya, pemimpin tersebut kami sebut pemimpin katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek?
Dan bulan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia! Kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam menggoroh tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya! Kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahu aku dengan cerita Yusidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang tanya, lalu ia yang bertanya kepadaku. Kau kenal kepadaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Aku tak menjawab pertanyaan kakek. Sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tidak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu, tak kupikirkan hidup sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidup aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku. Karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umat yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi. Aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sholat setiap waktu. Aku puji-puji dia. Aku baca kitab-kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astaghfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaan itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begini, kek. Ia tak mengatakan aku terkutuk. Tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku, aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumat di mana-mana, ada perang, dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seiring yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopang di pinggang sambil membusungkan dada dan menukurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyingging senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya
seolah-olah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Orang yang beranti begitu panjang. Susut di muka bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. "Engkau?" "Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku." "Aku tidak tanya namamu. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia." "Ya Tuhanku." "Apa kerjamu di dunia?" "Aku menyembah engkau selalu, Tuhanku." "Lain?" "Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa, aku menyebut-nyebut namamu." "Lain?" "Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat menyembahmu, menyebut namamu, bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibir juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu." "Lain?" Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan, tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukanlah asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba mengawalkan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya yang mengalir diisap kering oleh hawa panas neraka itu. "Lain lagi?" tanya Tuhan. "Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu." Haji Saleh yang sudah kayu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, "Tak ada lagi?" Tuanku, aku selalu membaca kitab-Mu." "Lain?" "Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah yang maha tahu." "Sungguh, tidak ada lagi yang kukerjakan di dunia selain yang kuceritakan tadi." "Ya, itulah semuanya Tuhanku." "Masuk kamu!" Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dirinya sendiri. Bahkan, ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. "Bagaimana Tuhan kita ini?" kata Haji Saleh kemudian. "Bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita? Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka." "Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadat," kata salah seorang di antaranya. "Ini sungguh tidak adil." "Memang tidak adil," kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. "Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan, kalau-kalau ini silap memasukkan kita ke neraka ini." "Benar, benar, benar," sorak yang lain membenarkan Haji Saleh. "Kalau Tuhan tak mengakui kesilapannya bagaimana?" Satu suara melengking dalam kelompok yang banyak orang itu. "Kita protes, kita resolusikan," kata Haji Saleh. "Apa kita revolusikan saja?" tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. "Itu tergantung kepada keadaan," kata Haji Saleh. "Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan." Cocok sekali.
Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyala. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhannya bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggelegar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhanku yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Iya, benar itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negara lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang menggaruknya dan diangkat ke negerinya, bukan? Benar, Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar, Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kelaratanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitab-kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka, dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka memujiku saja, karena memujiku tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semua beribadah kepadaku. Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat-malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian, apakah yang akan dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiring mereka itu. Salahkah menurutmu pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat solat. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar kacir selamanya. Inilah kesalahan yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun dari rumah, pagi-pagi, istriku berkata padaku,
tak pergi menjenguk. Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Ya, tadi subuh kakek meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Aju Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Aju Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Aju Sidi. Tidak ia tahu kakek meninggal? Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar diberikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang, kemana dia? Tanyaku mengulangi marah. Kerja. Kerja? Ya, dia kerja.